Ya, boleh dari sekarang. Oke. 1. Bagaimana cara agar teks iklan yang kita buat menjadi lebih menarik untuk pembaca atau calon pembeli? Oke, pertanyaan pertama dari siapa? Saya, Anissa. Anissa. Ya. Iya. Oke. Caranya adalah pertama kalian harus perhatikan warna yang menarik berdasarkan PAB ya, karena kita fokusnya ke penilaian akhir bab. Maka yang perlu diperhatikan adalah pertama kelengkapan struktur, mulai dari judulnya, mulai terus kayak kalimat persuasif, dan terakhir ada keterangan. Nah, yang kedua itu yang paling penting. Kalian harus pinter nyari warna. Misalnya, warna latarnya itu hitam. Kan jelek jadinya. Kalau hitam semua. Coba kamu bikin warnanya ada biru, ada merah. Seperti di kelas kita ini. Ada kuning, biru, merah. Ya. Jadi, iklannya itu full color. Bahasa Inggrisnya full color. Kalau bahasa Indonesia berarti apa? Nadine. Halo Nadine? Full color bahasa Indonesianya apa? Berwarna. Berwarna-warni. Gitu ya. Oke, jawaban pertama sudah ya. Sudah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua. Silakan dibacakan. Bagaimana Bagaimana ciri-ciri, syarat atau contoh gambar ilustrasi yang sudah dapat pemakai? Oke, Pak Yoga akan bagikan contoh iklan ya. Kamu komentari iklan ini. Sekaligus iklan ini bisa menjadi contoh untuk PAB ya. Oke. Silakan buka di grup Bahasa Indonesia 8J. Sudah masuk iklannya? Sudah, Pak. Nah, kita berangkat dari pertanyaan. Ciri-cirinya, syarat-syaratnya, ciri dan syarat sama ya. Itu harus nyambung dengan iklannya. Misalnya iklannya tentang promo kemerdekaan, berarti ya harus ada minimal merah putih lah. Tidak harus semuanya merah putih ya. Misalnya ada unsur merah putihnya, gitu. Tidak harus banyak. Terus ini pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian iklan yang Pak Yoga bagikan itu menarik atau tidak? Memikat atau tidak? Silakan dijawab. Kesia, silakan dijawab. Sudah buka di grup? Iya, Pak. Menurut Kesia, iklan yang Pak Yoga bagikan itu sudah menarik, memikat atau belum? Alasannya apa? Belum. Belum, nggak apa-apa. Alasannya apa? Karena kurang menarik. Betul, yang pertama kurang menarik. Dari apa yang menarik? Yang kurang menarik? Warna ya. Warnanya cenderung polos, merah putih. Kalian sudah paham sekarang dengan PAB-nya. Jadi, buatlah iklan yang lebih menarik daripada iklan yang Pak Yoga kirim. Bisa? 8J? Bisa ya? Pak, saya misalnya, Pak, saya pengen tulis tangan, bisa nggak iklannya? Bisa ya. Caranya adalah silakan kalian print, fotonya di print, foto bukunya di print, terus digunting, ya, digunting. Lalu ada kan pernyataan persuasifnya ya di petunjuk itu ditulis pakai tulis tangan, boleh pakai spidol, boleh pakai cat air terserah. Nah, selesai difoto JPEG dalam bentuk JPEG nanti dikirim ke Google Classroom. Tuh. Pak, saya nggak suka nulis pakai tangan. Saya boleh nggak pakai aplikasi gitu. Aplikasi Canva, Photoshop dan lain-lain terserah. Yang kalian suka, yang kalian mudah untuk mengerjakan. Sangat boleh, ya. Ini juga pakai Canva kok.
Pakai gampang soalnya kalau Canva itu tinggal diganti aja. Sudah ada template-nya, sudah ada tempatnya, tinggal disesuaikan ya. Awas loh ya, 8J, hati-hati. Bukan awas ya, hati-hati. Bulan lalu, ada yang tidak sesuai dengan petunjuk PAB. Harusnya membuat berita tentang petunjuk, tetapi dia malah membuat berita yang lain. Ya, paham ya, 8J? Nanti, misalnya minggu depan kan ya, deadline atau batas pengumpulan 1 minggu. Nah, Pak Yoga cek nanti, oh ternyata ada yang bikin iklan tidak sesuai petunjuk. Itu jangan. Karena nilainya juga berkurang. Kalian tidak bisa memahami petunjuk. Padahal, menurut AKMI ya, tahu AKMI? Ada yang sudah ikut AKMI di sini? Belum? Kezia sudah ikut AKMI. Apa itu AKMI? Halo, Kezia? AKMI itu ujian pengganti UN. Ya, asesmen, kompetensi, M-nya madrasah ya? I-nya? Apa I-nya? Ada yang tahu I-nya apa? Nggak tahu? Belum ya? Belum dijelaskan ya? Jadi nanti soalnya beda sama UN. Kalian itu lebih banyak menalar, lebih banyak memahami teks petunjuk gitu loh. Misalnya suruh baca ya, ada bacaan. Nah, dari bacaan itu kamu akan mendapatkan sesuatu. Akan namanya juga literasi ya. Jadi bukan UN. Kalau UN itu misalnya kayak hitung-hitungan gitu. Itu enggak ada soal ceritanya gitu loh. Sebelum kalian membuat menjadi matematika, itu ada ceritanya yang harus kalian pahami. Sama dengan bahasa Indonesia. Kalian harus memahami petunjuknya apa sih? Jangan asal menjawab. Oke? Kita lanjut pertanyaan ketiga. Silakan. Apa yang dimaksud dengan makna persuasif, makna imperatif, makna berkesan, dan makna ringkas dalam kaidah kebahasaan iklan? Oke. Ini berarti kita masuk kaidah kebahasaan ya. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Coba lihat petunjuk yang nomor 2. Minta tolong dibacakan. Siapa ya? Kusuma. Silakan dibacakan. Di petunjuk itu kan ada 3 ya. Nah, ada pengenalan produk, pernyataan persuasif. Yang pernyataan persuasif dibaca. Minta tolong. Kusuma. Silakan. Kisah perjalanan guru yang seru untuk dibaca. Oke, Ayo kira-kira segera beli buku satu-satu ya, Kusuma. semesta sungguh. Satu-satu. Buku kisah perjalanan guru yang seru untuk dibaca. Kira-kira menurut kalian masuk ke kaidah kebahasaan apa? Per? Kata kuncinya per. Apa? Damita? Per? Halo? Yang lain? Nomor 1 masuk apa? Per? Persuasif. Nah, bagus. Siapa yang jawab ini tadi? Saya. Saya itu siapa? Anissa. Anissa. Hah? Anissa. Anissa. Oke, bagus Anissa ya. Jadi, makna persuasif adalah makna yang menarik gitu loh. Kayak tadi. Nomor 1 contohnya ya. Terus kita ke nomor 2. Coba dibaca lagi Kusuma petunjuknya. Ayo segera beli buku Semesta Sang Guru. Nah, ayo segera membeli buku Semesta Sang Guru. Menurut Kusuma itu termasuk apa? Termasuk yang mana? Im? Anissa? Imperatif. Nah, imperatif. Ada kata ayo ya. Jadi, bedanya persuasif sama imperatif adalah kalau persuasif itu nggak ada kata ayo-nya. Kayak cuma kata-kata yang menarik gitu loh. Nah, kalau imperatif itu ada kata ayo, jangan nanti ya, mari, dan lain-lain. Oke?
Alhamdulillah. Silakan lanjut Kusuma yang ketiga. Diskon 7%. Diskon 7%. Menurut kalian termasuk apa? Termasuk kaidah kebahasan yang mana? Ring? 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 Apa? Ring? Anissa? Ringkas. Ringkas, betul. Singkat gitu loh. Diskon 7% kan singkat. Kalau misalnya teks berita, itu kamu harus panjang. Misalnya ya, yang benar, buku ini mendapatkan diskon 7%. Nah, itu kan kalimatnya panjang. Makanya di iklan lebih singkat. Cukup dengan diskon 7%. Tuh. Yang terakhir, silakan dibaca Kusuma yang terakhir. Hidup tanpa buku seperti ruang gelap tak berlampu. Nah, ini menurut kalian termasuk kaidah kebahasan apa? Pu? 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 Anissa? Pu? Berima? Pu? 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 Puitis. Ya, kan puitis gitu. Hidup tanpa bunga, seperti baca puisi ya. Hidup tanpa buku, ibarat lampu, ibarat ruang tanpa lampu. Nah, jadi dalam iklan itu banyak sekali kata-kata yang puitis, kata-kata yang apa ya, memiliki rima. Rima itu kayak persamaan akhiran. Misalnya ada aqua, itu kan AA belakangnya, akhirannya. Kenapa nggak diganti misalnya mau aqua? Nah, kenapa nggak pakai mau aqua, kok ada aqua? Karena salah satunya di akhir kata, step akhir kata itu ada akhiran A sama. Terus satu lagi yang ketinggalan yaitu berkesan positif. Berkesan positif itu berarti memberikan apa ya, kepada masyarakat sesuatu yang positif. Misalnya diskon 7%, itu kan termasuk sesuatu yang berkesan positif. Terus termasuk juga yang pertama ya, buku adalah jendela bla bla bla, itu juga berkesan positif. Memberikan kesan yang, kalau contohnya Pak, contoh selain pesan-pesan positif apa? Yang negatif misalnya, buku ini jelek. Nah, itu kan negatif. Berkesan negatif. Atau jangan belajar. Nah, itu juga berkesan berkesan negatif ya. Jadi iklan itu harus berkesan positif supaya menarik perhatian orang lain. Tuh ya. Lanjut Anissa. Seru, semakin seru ya kelas 8C. Silakan Anissa. Apakah dalam membuat iklan, kalimat yang kita gunakan harus selalu menggunakan kalimat yang baku? Jika tidak, apakah ada trik atau rahasia dari para penulis iklan dalam menulis teks iklan supaya teks tersebut dapat memikat khalayak serta dapat membuat khalayak tidak bosan dengan iklan tersebut? Nah, seperti yang Pak Yoga sampaikan, kalau dalam iklan itu lebih bebas ya. Kalimat yang panjang bisa jadi singkat. Dan untuk PAB, jangan khawatir. Pak Yoga sudah buat 4 kalimat yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian tidak perlu membuat kalimat lagi. Cukup memasukkan kalimat itu di iklan yang kalian buat. Paham, Anissa? Iya, Pak. Oke ya. Lanjut. Apa yang dimaksud fakta dalam iklan dan opini dalam iklan? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali. Kita mulai dari fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang tidak bisa dibantah. Contohnya harga. Harga bukunya berapa? Di keterangan. Silakan cek di keterangan. Petunjuk. Berapa harganya? Hasna? Berapa harganya? Putri? Geneva? Silakan dijawab ya. Berapa? 67.000. 67.000. Itu adalah fakta. Kalau misalnya kalian apa ya? Fakta itu sebenarnya lebih ke data atau angka yang tidak bisa dibantah. Misalnya buku ini berapa harganya? Ini 67. Nah, sekarang ke opini. Opini itu pendapat ya.
pendapat dalam iklan. Berarti sesuatu yang tidak, misalnya gini, Pak Yoga misalnya bilang ke Nadine ya, Nadine adalah siswa yang pinter. Nah, jangan-jangan. Nadine adalah siswa yang cantik, misalnya ya. Nah, menurut kalian itu opini atau fakta? Halo? Halo? 8J? Bisa diaktifkan suaranya, nak? Biar terdengar. Ini Pak Yoga rekam loh. Pak Yoga. Opini. Hah? Opini. Opini, karena ada saja ya, mungkin hatersnya Nadine ya. Haters. Atau orang yang tidak terlalu suka bilang, biasa aja saya Pak, biasa aja gitu. Nggak cantik, biasa aja. Tapi ada juga yang bilang, wah, cantik sekali gitu loh. Nah, makanya opini itu selalu berbeda setiap orang. Tapi fakta adalah, contohnya fakta, misalnya Nadine adalah siswa kelas 8J. Fakta atau opini? Fakta. Fakta, karena nggak bisa dibantah gitu loh. Opini itu masih bisa dibantah. Coba kita lihat iklan ini kira-kira opininya apa? Ada yang bisa? Yang pertama, ya betul. Buku kisah perjalanan guru yang seru. Kata seru itu adalah opini, pendapat. Siapa yang bilang seru, Pak? Ya orang yang suka aja. Kalau hatersnya Pak Yoga, hatersnya Pak Yoga. Ada saja kan yang nggak suka dengan Pak Yoga itu. Nggak, biasa aja punya gitu, nggak seru. Kalau kalian ingin tahu seru atau enggaknya, ya silahkan dicoba. Silahkan coba dibaca maksudnya. Di perpustakaan sudah ada. Kalau kalian main-main ke perpustakaan, bisa. Oke, lanjut. Anissa. Media apa yang paling efektif untuk menyebarkan iklan? Nah, ini bagus. Ada yang nggak punya Instagram di sini? Siapa yang nggak punya Instagram? Media yang paling terbaik di zaman sekarangnya, di tahun 2021 adalah Instagram, menurut Pak Yoga. Kenapa? Karena hampir semua influencer itu orang yang berpengaruh, ya, selalu membuat iklan di Instagram. Kalau YouTube, Pak, YouTube juga bisa, nomor 2 lah ya, YouTube. Intinya apa? Media yang online sekarang lebih bagus. Koran-koran sudah banyak yang mati, nggak ada yang baca loh iklan-iklan koran. Kecuali bapak-bapak, kecuali ibu-ibu. Ya. Tapi kalau anak-anak muda seperti kalian, itu rata-rata Instagram, YouTube. Apalagi TikTok ya. TikTok juga bisa nggak? Ada nggak TikTok yang isinya iklan? Siapa di sini TikTokers? Ada? Nggak ada ya? Ya, mending janganlah daripada joget-joget gitu ya. Kalian gunakan media sosial yang positif. Tuh. Nah, nanti para TikTokers marah ke Pak Yoga. Enggak, Pak. Enggak semuanya goyang-goyang gitu. Iya, kan Pak Yoga nggak tahu, nggak pernah punya akun TikTok. Punya akun YouTube sama Instagram saja. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Nomor 7. Apakah iklan yang berlebihan dalam suatu media membuat menjadi tidak menarik untuk dibaca? Iya, betul. Tidak menarik. Misalnya gini, iklannya terlalu banyak tulisan. Apakah menarik? Tidak. Misalnya juga berlebihan ya warnanya terlalu putih atau warnanya terlalu pink gitu, terlalu merah muda, juga nggak menarik. Ya, jadi kalian harus pintar menyesuaikan warnanya. Ya, ini berarti ada seninya. Bahasa Indonesia itu bukan hanya tentang bukan hanya tentang kata, bukan hanya tentang kalimat, tetapi juga seni. Ada unsur keindahan di situ. Ya, lanjut, Anissa. Bagaimana cara kita agar teks iklan tersebut lebih dikenal oleh masyarakat? Bagikan. Caranya adalah kamu buat dulu iklannya, terus di-share, dibagikan ke orang lain. Oh ya, ada lagi satu, WA ya. WA grup, ya itu sangat banyak. Di kompleks Pak Yoga, di perumahan itu ada grup khusus iklan-iklan. Setiap hari itu bisa sampai 1000 iklan yang masuk. Nggak nyampe 1000 sih kayaknya. Ratusan lah ya, ratusan. Mulai dari makanan, nasi pecel, terus peralatan makan, mandi, apalagi banyak semuanya. Ada kompor gas dan lain-lain.
Lanjut, pertanyaan ke-9. Apa yang harus dihindari dalam pembuatan teks iklan agar teks menjadi lebih baik dan lebih menarik? Hindari ya bahasa Inggris. Hindari penggunaan bahasa Inggris dalam iklan. Ini contohnya misalnya ada available. Available itu bisa diganti apa? Available Shopee and Tokopedia. Kalau di Indonesia kan available jadi apa? Sedia. Nah, tersedia. Gunakan kata tersedia daripada available. Terus apalagi ya? Typo. Typo itu salah kata. Harusnya ditulis promo, malah ditulis perama. Buku ditulis baku. Ya. Jadi hindari pertama penggunaan istilah asing. Yang kedua, hindari typo atau kesalahan penulisan. Yang terakhir, Bagaimana peletakan iklan dalam media cetak yang efektif? Apakah di belakang atau di depan? Dan apakah ada ketentuan ukuran tertentu? peletakan dengan dalam media cetak. Karena kita nggak bicara media cetak ya. Tapi Pak Yoga akan jawab. Peletakannya taruh di paling efektif itu di jalan-jalan, kalau media cetak ya. Misalnya kalian ingin 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi kalian ingin jadi caleg atau presiden, maka tulis iklannya di depan rumah kalian, baliho ya, ada foto kalian terus kepak sayap apa kepak sayap kebinekaan. Itu nggak akan laku kalau kalian taruh di depan rumah kalian. Ya, siapa juga yang mau lihat? Coba kalian taruh di balai kota, balai kota atau di tempat-tempat umum ya, alun-alun, itu tentu akan lebih efektif. Kalau iklan di media non cetak atau internet ya, media-media elektronik, itu kalian cari yang followernya banyak. Misalnya kalian yang followernya cuma 10 ya, tentu iklannya yang baca sedikit. Coba hubungi siapa ya? Siapa idola kalian di sini? Siapa idola kalian? Yang Indonesia? Cinta Laura enggak ya? Siapa ya? Azhari ini siapa idolamu? Idola Indonesia di Indonesia? Nggak ada. Anggap saja Afgan ya, contoh ini. Afgan. Siapa sih nggak kenal Afgan ya? Afgan kan penyanyi terkenal ya, ganteng seperti Pak Yoga. Dulu tapi sebelum seperti ini, sebelum corona ya. Nah, Afgan tentu kan followernya banyak ya, jutaan ya. Kalau kamu bikin iklan sendiri dengan nitip ke Afgan, tentu lebih bagus nitip ke Afgan gitu loh. Itu adalah peletakan yang tepat. Terus untuk ketentuannya, ukurannya, untuk PAB bebas. Bebas artinya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ya sedang lah. Ukuran-ukuran Instagram lah. Berapa ukurannya? Sekitar 700 pixel ya. Untuk ukurannya. Sekitar itu. Jangan terlalu kecil ya. Nanti juga Pak Yoga susah melihatnya. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah Pak Yoga jawab. Ada pertanyaan lagi dari kelas 8J? Nggak ada? Bisa ya, 8J mengumpulkan tugasnya. Oh, ini ada yang angkat tangan. Rosihana, silakan Rosihana. Ada pertanyaan, Rosi. Oh, panggilannya siapa kemarin ya? Hana ya? Atau Silva? Iya, Pak. Hana ya? Oke, silakan Hana. Apa Enggak, Pak. pertanyaan? Hana. Iya, Iya, Pak. Hana. Ada pertanyaan, Hana? Apa yang belum dipahami tentang iklan? Iya, Pak. Hah? Saya mau tanya yang untuk tugasnya itu, Pak. Itu berarti harus sesuai sama yang Pak Yoga cantumin ya? Betul. Termasuk yang PAB kemarin, yang iklan berita juga sama ya. Tujuannya adalah kamu bisa memahami petunjuk gitu loh. Disuruh ke barat kok malah ke timur gitu loh. Ya. Nanti kebanyakan soal AKMI itu seperti itu. Ada petunjuk ya, ada bacaan. Kamu baca dulu petunjuknya, baru jawabannya. Jangan ngarang. Karena jawabannya hampir sama semua. Ya, Hana ya. Misalnya kamu, wah saya pengen iklan yang lain nggak mau sesuai petunjuk gitu. Ya tetap nanti nilainya tidak bagus.
bahkan di bawah gitu loh. Ya. Gimana Hana? Iya, Pak. Terima Sudah kasih, paham? Pak. Sama-sama. Sudah, Pak. Bisa 8J mengumpulkan tepat waktu dan sesuai petunjuk? Alhamdulillah. Kita tutup saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, atau ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau kita lanjutkan lewat WA Group ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah semua sudah terjawab sih. Ya. Alhamdulillah kita tutup pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8J ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa mejanya dibersihkan, kursinya dimajukan ya. Nah, ini kok di belakang kosong ya? Pak Yoga, ini pertama kali loh Pak Yoga membuat Zoom yang seperti ini ya, diberitahu Bu Kori. Sahabatnya Pak Yoga. Oke, itu saja ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Yoga izin masukkan ke YouTube-nya Pak Yoga ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke. Terima Iya, kasih. Pak.